Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Melia, mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait aplikasi Edmodo sebagai salah satu tugas mata kuliah pembelajaran matematika daring kelas 6E. Nah, sebelum kita membahas terkait aplikasi Edmodo itu sendiri, di zaman yang sekarang atau di zaman era pandemi, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau bisa kita sebut dengan pembelajaran secara e-learning, di mana pembelajaran ini dilakukan dengan tatap muka menggunakan aplikasi-aplikasi secara online. Misal, melalui Zoom, Gmeet, ataupun platform pendidikan lainnya. Nah, platform-platform ini pasti menunjang kegiatan pembelajaran kita, baik dari segi guru, siswa maupun orang tua yang bisa memantau kegiatan belajar anak-anaknya. Nah, pembelajaran yang dilakukan secara online ini atau menggunakan media secara online membutuhkan platform yang juga mendukung proses kegiatan itu sendiri. Contohnya adalah aplikasi Edmodo. Oke, kita lanjut. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Ada 6. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua fitur, yang ketiga fungsi, 4 kelebihan, yang kelima kekurangan, dan yang terakhir adalah cara penggunaan. Nah, pengertian dari Edmodo itu sendiri apa sih? Nah, Edmodo itu merupakan platform pembelajaran jejaring sosial yang ditujukan kepada guru, siswa, dan bahkan orang tua siswa. Media sosial ini sangat membantu dalam proses pembelajaran. Nah, untuk desain tampilan Edmodo itu sendiri, itu hampir sama dengan desain tampilan di Facebook. Jadi, ketika teman-teman membuka halaman utama dari Edmodo, maka langsung muncul seperti tampilan pada Facebook. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah fitur-fitur dari Edmodo itu sendiri apa aja sih? Nah, yang pertama ada fitur file and link, digunakan untuk mengirim catatan dengan bentuk lampiran seperti file dan tautan ataupun link. Jadi, jika dulu seorang guru memberikan tugas pembelajaran di kelas hanya dengan media papan tulis, nah, untuk di Edmodo ini juga tadi aku bilang kita bisa melampirkan file-file berkas-berkas itu dengan tautan pun juga bisa. Entah itu dokumennya berupa teks, audio, video, ataupun lain sebagainya. Nah, format dari file yang dapat digunakan dalam membantu proses pembelajaran adalah Docs, PPT, XLS, dan PDF. Nah, dengan bantuan fitur ini memudahkan antara siswa maupun guru dalam menyelesaikan atau mengirim berkas. Nah, selanjutnya adalah Parents Code, berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada wali murid atau orang tua dari masing-masing siswa agar bisa bergabung dengan Edmodo untuk memantau. Nah, orang tua juga dapat mengambil peran melalui platform Edmodo ini guna untuk memantaunya, kayak gitu. Nah, caranya cukup mudah untuk para orang tua yang ingin bergabung atau join di Edmodo. Orang tua bisa mendaftarkan akunnya tapi sebagai parents, orang tua, bukan sebagai guru ataupun siswa. Nah, Edmodo telah lama menjadi alat tempuh bagi para guru untuk menjaga orang tua juga tetap terikat kepada anak-anaknya untuk mengetahui bagaimana anak-anak mereka dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah awards badge. Nah, sebagai bentuk apresiasi maupun penghargaan terhadap murid, nah, di Edmodo ini guru bisa memberikan sebuah award badge
murid yang mampu menyelesaikan semua tugas-tugas dengan baik dan tepat waktu, serta mendapatkan nilai yang baik, berhak untuk menerima sebuah awards badge dari gurunya. Nah, fitur ini bermanfaat juga bagi murid, di mana murid akan lebih termotivasi dalam proses belajar selanjutnya. Bentuk apresiasinya bisa bermacam-macam. Nah, selanjutnya adalah kuis. Nah, kuis ini teman-teman, di zaman yang apa-apa serba digital, apa-apa serba menggunakan internet. Nah, kalau dulu kita ujian itu secara tertulis, tatap muka langsung, terus kita juga harus memerlukan kertas yang banyak, mempersiapkan pulpen dan segala macamnya juga. Nah, fitur Edmodo ini terutama untuk kuis itu berfungsi untuk memberikan beberapa macam evaluasi secara online. Dalam bentuk soalnya itu bisa pilihan ganda, isian singkat, soal benar salah, dan lain-lain. Nah, ketika soal kuis ini diberikan guru kepada siswa, jadi teman-teman kalau misalkan soalnya itu pilihan ganda, teman-teman tinggal klik aja jawaban A, B, C, D, atau sampai E. Nah, untuk isian singkat teman-teman tinggal jawab aja. Contohnya, siapa Presiden Republik Indonesia yang sekarang? Nah, teman-teman bisa langsung aja nih jawab Bapak Insinyur Joko Widodo. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah library, yang artinya adalah perpustakaan, di mana biasanya perpustakaan yang biasa kita datangi itu kan secara offline dan banyak buku-buku dan segala macamnya. Nah, untuk di Edmodo itu sendiri, kita melengkapi referensi-referensi jurnal dan lainnya. Nah, bedanya fitur library Edmodo dan dunia nyata lebih kepada efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan, di mana fitur ini dapat menampung berbagai macam file dan link yang digunakan guru sebagai bahan ajar kepada murid-muridnya. Jadi, bisa dibilang fitur perpustakaan ini sebagai tempat bagi murid untuk belajar materi yang diberikan oleh gurunya. Dan perpustakaan ini juga sebagai sebuah penyimpanan materi pembelajaran. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada asesmen. Nah, asesmen ini adalah sarana yang digunakan para guru untuk memberikan tugas kepada murid-muridnya secara online. Nah, dengan fitur ini, guru memberikan tugas kepada siswa lebih efektif, di mana guru bisa langsung menginput atau menyiapkan berkas tugas kepada siswa. Jadi nanti langsung tinggal diinput aja, nanti akan di home base-nya siswa akan muncul. Kayak gitu. Nah, dalam pemberian tugas ini, guru dapat mencantumkan file, dokumen, link, dan apapun. Jadi, pengumpulan yang dilakukan murid terhadap tugas di fitur ini juga mudah hanya dengan mengunggah dokumen penyelesaiannya. Tekan turn in, maka tugas sudah terkumpul. Nah, tugas yang diberikan ini nantinya bisa digunakan kembali oleh para guru, akan tersimpan secara otomatis di fitur perpustakaan tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah polling, fitur yang hanya bisa digunakan oleh guru. Maksudnya apa sih? Nah, dilihat dari namanya aja itu udah pasti bisa teman-teman tebak bahwa fitur polling ini berhubungan dengan yang namanya pengambilan suara, di mana fitur ini membantu para guru dalam menggunakan Edmodo untuk mengetahui respon murid-muridnya. Misal, ketika murid sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru secara tepat waktu, nah, maka fitur-fitur ini, nah, maka
fitur-fitur ini dapat mempermudah guru dalam melakukan penilaian secara personal ataupun individu. Nah, selanjutnya adalah gradebook. Nah, gradebook ini berfungsi sebagai catatan dari nilai yang didapatkan oleh siswa. Nah, maksudnya kayak gimana sih? Jadi, setelah guru memberikan tugas atau asesmen tadi, murid juga udah selesai atau mengumpulkan tugasnya, maka fitur selanjutnya ini akan membantu guru dalam mengelola hasil tugas dari siswanya. Nah, fitur ini dinamakan tadi gradebook. Nah, gradebook ini memberikan kemudahan bagi guru untuk melakukan manajemen nilai baik secara manual maupun otomatis. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari Edmodo itu sendiri. Nah, fungsi dari Edmodo itu sendiri ada dua, teman-teman, di mana yang pertama adalah fungsi platform Edmodo ini adalah membantu para penggiat pendidik baik itu guru, siswa, dosen, bahkan mahasiswa. Bahkan fitur di Edmodo ini bisa menambahkan orang tua kayak gitu. Nah, Edmodo itu sendiri sudah jelas bagaimana cara kerjanya, terus juga bagaimana fitur-fiturnya, segala macam. Merupakan salah satu platform yang menunjang proses kegiatan pembelajaran terutama di zaman pandemi ini. Jadi sangat memudahkan bagi semua kalangan dalam menggunakannya. Lalu selanjutnya, fungsi-fungsi dari platform Edmodo ini cukup banyak, mulai dari sebagai media sosial pelajar maupun guru, tempat pembelajaran, tempat mengerjakan sebuah evaluasi materi, dan masih banyak lagi. Jadi, Edmodo ini bukan hanya sekedar kita memberikan tugas kepada siswa lalu mengerjakan tugas sebagai siswa, tapi lebih dari itu kita juga bisa melakukan atau relasi kepada teman-teman guru lainnya kayak gitu. Nah, terus dari tadi kita ngomongin sih Edmodo kayak gini sebenarnya apa sih kelebihan dari Edmodo ini dibandingkan platform-platform lainnya? Nah, yang pertama adalah komunitas Edmodo. Nah, maksudnya apa sih komunitas Edmodo ini? Jadi, salah satu alasan kenapa banyak pengguna yang menggunakan Edmodo adalah karena banyak disukai oleh semua kalangan. Nah, komunitas yang bisa diikuti sebagai pendidik luar biasa, mereka bekerja sebagai forum diskusi terbuka di mana para guru dapat berbagi sumber daya, terus juga bertanya ataupun menjawab pertanyaan dan belajar dari kolega-kolega. Ada begitu banyak yang bisa kita ikuti, teman-teman. Saat ini yang paling banyak diikuti itu terkait digital kayak gitu. Dan juga pengguna atau pengajar dapat mendengar tentang di mana orang-orang dalam perjalanan mereka mengajar dan saling menawarkan saran. Lalu selanjutnya adalah kebebasan yang dimiliki oleh murid. Nah, maksudnya apa? Fitur Edmodo ini melatih kemandirian pada siswa karena mereka bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan ini. Nah, keterampilan hebat bagi mereka untuk belajar, terutama di lingkungan yang aman. Hal seperti itu dia penting bagi siswa untuk menjadi mandiri karena di tahun-tahun yang akan mendatang, mereka akan berada di situs media sosial lainnya. Lalu, yang ketiga adalah kegiatan sekolah yang secara efisien. Sudah tentu karena kita melakukan pembelajaran di rumah, di mana kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun tanpa terhalang oleh waktu ataupun tempat. Beda halnya dengan pembelajaran ketika tatap muka secara langsung datang ke sekolah. Nah, terus juga yang keempat adalah dapat berbagi sumber belajar. Nah,
Jadi, para pengajar ini dapat berbagi sumber materi kepada siswanya di Edmodo, termasuk di situs web, klip YouTube yang disematkan, tautan tugas terbalik, education, dan lain sebagainya, file dokumen, dan gambar. Nah, dengan begini, proses pembelajaran akan lebih mudah lagi, teman-teman. Nah, untuk yang klip YouTube itu sendiri, itu ketika kita menayangkan itu tidak ada iklan yang rekomendasi. Beda halnya dengan akun YouTube yang semestinya. Lalu yang terakhir adalah konektivitas bagi para pengajar. Maksudnya kayak gimana? Jadi ketika guru memiliki akun di Edmodo sebagai guru, memungkinkan para pengajar ini terhubung dengan pengajar di seluruh dunia. Jadi seorang pelajar mampu menanyakan atau berbagi ide dengan mereka melalui salah satu koneksi ini. Seperti itu teman-teman. Dan juga kelebihan Edmodo ini bisa kita gunakan pada media iOS terus maupun OS. Kita juga bisa menggunakan Edmodo ini di web. Seperti itu teman-teman. Nah, menurut saya pribadi pasti sesuatu hal apapun pastinya akan memiliki dua dampak ataupun dua sisi, di mana baik kelebihan dari barang-barang ataupun sesuatu itu sendiri maupun kekurangannya. Nah, di Edmodo ini juga ada kekurangannya teman-teman, gak hanya kelebihannya aja. Oke, kita lihat. Nah, untuk kekurangan Edmodo itu sendiri, yang pertama adalah menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris sebagai bahasa programnya, sehingga sering menyulitkan guru dan juga siswa atau bahkan menyulitkan orang tua. Nah, maksudnya kayak gimana sih bahasa Inggris? Nah, teman-teman ketika homepage-nya pertama kali itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Namun, untuk beberapa pengguna bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah masih belum menyediakan fitur video conference. Jadi, kita cuma bisa ya membaca materi, segala macam, mengumpulkan tugas. Kayak gitu, tidak bisa menggunakan fitur video conference. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tidak terintegrasi ke media sosial manapun, misalnya seperti Facebook. Nah, contohnya kayak gimana sih? Misal, ketika kita menggunakan WhatsApp itu otomatis akan terhubung kepada Facebook, ataupun ketika kita menggunakan Facebook maupun Instagram akan saling terhubung antara Facebook ke Instagram, Instagram ke Facebook. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah gimana sih cara penggunaan Edmodo itu sendiri? Oke, kita langsung aja. Nah, untuk cara penggunaan Edmodo itu sendiri, aku membahas ada 3 hal nih, teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mendaftar akun Edmodo, baik itu sebagai guru maupun siswa. Lalu yang kedua, cara penggunaan untuk guru, di mana poinnya adalah membuat kelas, mengundang murid, membuat materi, dan membagikan tugas serta memberikan nilai. Dan yang terakhir adalah cara penggunaan untuk siswa. Poin-poinnya meliputi cara gabung di kelas, cara mengerjakan tugas, cara mengirim hasil tugas, dan yang terakhir adalah mengetahui nilai tugas. Kayak gitu teman-teman. Oke, nah dari tadi kan kita udah ngebahas terkait aplikasi Edmodo secara teori ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke Edmodo ya teman-teman. Stay tune guys. Oke guys, kita balik lagi nih. Nah, ini aku udah langsung ke Edmodo-nya pertama kali. Homepage-nya sebelum kita masuk ke Edmodo kayak gini teman-teman. Nah, ada login sama sign up. Nah, yang pertama mungkin aku ngebahas terkait cara penggunaan sebagai siswa dulu ya teman-teman, karena aku juga udah punya akun siswanya. Nanti kita akan buat sama-sama akun sebagai gurunya. Kayak gimana sih? Nah, ini tampilan homepage-nya ketika kita mau login ke Edmodo. Kayak gini teman-teman. Oke, langkahnya adalah kita langsung klik login teman-teman.
Nah, welcome back, log in your Edmodo account. Nah, jadi teman-teman bisa pilih akunnya ketika emang teman-teman sudah punya akun sebagai siswa. Kalau misalkan teman-teman belum, nanti teman-teman pilihnya sign up. Karena aku udah punya akun sebagai siswa, maka aku langsung continue with Google aja. Oke, kita masih loading, proses. Tampilan seperti ini teman-teman ketika menggunakan Google tadi. Oke, kita masih nunggu. Nah, masih loading. Nah, ini teman-teman, homepage dari Edmodo itu sendiri ketika teman-teman sudah memiliki akun, baik itu guru, siswa, maupun orang tua, tampilan hampir sama, cuma nanti yang membedakan adalah fitur-fitur yang hanya bisa digunakan oleh guru aja. Nah, ini homepage-nya. Nah, oke, kita akan bahas pertama kali dari barnya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ada tulisan Edmodo-nya dari aplikasi Edmodo itu sendiri. Ketika nanti teman-teman ada di home kelas kalian atau segala macam, teman-teman tinggal klik Edmodo-nya, maka akan tampil di homepage-nya. Oke, langsung kita ke home. Nih juga tampilannya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah kelas. Jadi kelas ini yang dimaksud adalah ketika teman-teman sudah memiliki kelas-kelasnya. Kayak gitu. Nah, ini aku ada beberapa kelas yang pernah aku ikuti. Nah, ini nanti semua kelas yang teman-teman ikuti akan muncul di sini, teman-teman. Nah, di sini ada grade. Yang dimaksud adalah teman-teman mau join nih ke kelas, misal ke kelas kalkulus diferensial, nanti teman-teman tinggal masukkan kodenya itu. Kodenya biasanya akan diberikan oleh guru. Kayak gitu, misal kodenya seperti ini. Nanti teman-teman langsung klik join aja. Kayak gitu, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Kelasnya akan diketahui. Kayak gitu. Terus juga ada namanya fitur kalender. Nah, jadi di fitur kalender ini teman-teman bisa lihat nih tugas ataupun kegiatan yang ada di Edmodo yang teman-teman ikuti di kelas. Misalnya di tanggal 6, nih kita lihat di tanggal 6 ada apa nih? Absensi ternyata, teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi nanti bakalan ketahuan nih teman-teman agenda teman-teman apa aja sih di bulan Mei ini. Kayak gitu. Bisa juga di bulan-bulan selanjutnya. Nah, jadi siswa pun juga mengetahui jadwal-jadwalnya. Kayak gitu, mempermudahkan ketika siswa lupa nih kira-kira seminggu ke depan itu ada tugasnya apa sih. Nah, teman-teman bisa cek aja langsung di kalender, nanti akan ternotis seperti ini. Ini contohnya absensi. Nanti misal di tanggal 14 Mei nanti ada kuis kalkulus. Nah, nanti akan muncul nih dari guru yang men-settingnya, nanti akan muncul di tampilan kita. Lalu selanjutnya ada fitur backpack. Nah, backpack ini biasanya add and organize your learning resource to share with your class and community on Edmodo. Nah, ini ada beberapa file, kita coba klik aja add file. Nah, teman-teman bisa nih upload filenya apa aja, kayak gitu. Atau di Microsoft OneDrive, bisa connect to Microsoft. Kayak gitu, wait. Nah, nanti tinggal dikonekin aja, teman-teman. Nah, kayak gini nanti teman-teman, kalau misalkan teman-teman konekin tadi seperti yang tadi. Oke, kita balik dulu. Kayak gini, atau kita klik new. Nah, ini sama juga kayak tadi tampilannya. Tuh, disconnect Google, connect to Microsoft. Kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya ada fitur discover. Apa sih fitur discover ini? Jadi, di fitur ini merupakan aplikasi-aplikasi dari tim Edmodo itu sendiri. Nah,
Jadi bisa meliputi video-video, terus juga ada games, ada aplikasi juga. Jadi nanti teman-teman bisa mencobanya satu-satu seperti apa. Kita coba mungkin video ya teman-teman. Nah, tampilannya kayak gini nih teman-teman. Di share by teachers on Edmodo. Seperti itu. Nah, nih seperti ini teman-teman. Resource tipenya adalah video atau save for later nanti jadi bisa di teman-teman. Nah, oke. Tuh, ini melalui dari YouTube teman-teman. Nah, melalui YouTube. Jadi enggak bakal mungkin ada namanya rekomendasi iklan-iklan. Beda dengan di YouTube aslinya. Atau nanti teman-teman bisa copy linknya. Jadi ketika teman-teman juga pengen nonton lagi tapi karena males ataupun terkendala yang lain, teman-teman bisa copy link terus teman-teman bisa share juga di WhatsApp. Nah, kalau misalkan lupa nih tugasnya atau nonton videonya apa, teman-teman tinggal buka link yang tadi udah di copy aja. Oke, kita kembali lagi, video kita udah coba, selanjutnya kita coba games nih teman-teman. Kayak gimana sih gamesnya itu? Oke, masih loading. Nah, di fitur-fitur Discover ini udah otomatis merupakan games ataupun video ataupun aplikasi yang lain tapi berbasis dengan akademik. Kayak gitu. Nah, udah jelas dong di sini ada contohnya Jumpstart Academy Math. Nah, untuk mengasah kemampuan matematika teman-teman, teman-teman bisa nih nyobain gamesnya dari Edmodo itu sendiri. Oke, kita kembali aja. Oke, kita kembali lagi ke homepage-nya Discover. Kayak gitu nanti teman-teman bisa nyoba satu-satu aja di sini banyak banget. Banyak banget. Jadi nanti tinggal teman-teman nyobain aja nih. Ada apa aja sih di Discover ini? Lalu selanjutnya ada fitur message atau biasa kita sebut bahasa Indonesia adalah pesan ya teman-teman. Oke, kita masih menunggu koneksinya. Nah, ketika teman-teman menggunakan aplikasi apapun yang berbasiskan dengan online, pastikan bahwa koneksi internet teman-teman itu stabil, karena itu akan mempermudah teman-teman dalam proses pembelajaran. Namun, ketika teman-teman koneksinya itu tidak stabil atau bisa dikatakan buruk, itu dapat memperlambat tugas teman-teman yang akan di-upload ataupun segala macam. Nah, contoh dari message ini, kita bisa chat oleh guru-guru kita menanyakan maksudnya kayak gimana sih. Nah, ini contoh dari guru saya, Bu Hela. Beliau itu memberikan evaluasi nih hasil pekerjaan saya. Nah, nanti sebagai guru pun bisa message ke siswa maupun siswa message ke guru. Kayak gini. Kayak gitu. Selanjutnya, tuh ada recent message, dan hidden message. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pertama kali membuat tadi 3 klik aja. Nah, tuh send tuh buat siapa nih misal? Oh, nggak ada. Nah, contohnya ke Bu Hela. Nah, tinggal ketik aja teman-teman. Kayak gitu nanti langsung klik bagian send. Kayak gitu teman-teman. Oke, untuk itu message kita udah. Jadi nanti teman-teman mau kirim ke siapapun bisa. Kayak gitu. Lanjut, selanjutnya ada kolom search atau pencarian. Contoh, kita mau nyari apa ya? Terkait discover mungkin. Discover apakah bisa?
Kita coba. Nah, muncul nih discover. Ada 131 result for discover. Nah, muncul nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika membutuhkan apapun bisa di sini. Contoh kita coba mathematics. Apakah ada? Nah, ternyata banyak nih teman-teman. Mathematics. Ada mathematics, terus juga ada yang buat kelas 5, kelas 6, terus juga cooperative learning methodology in mathematics. Nah, ini bisa juga nih teman-teman, atau akun-akunnya bisa teman-teman follow juga. Oke, selanjutnya ada fitur notification atau notifikasi. Jadi semuanya akan muncul nih teman-teman, apapun yang ada di kelas. Contohnya, UAS programnya has been grade. Terus juga ketika ada teman-teman yang merepost ataupun mereply dari tugas dosen, ini akan muncul juga nih contohnya. Rahyuni Rembaru dan Amanda Amelia Putri play to post. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari segala macam. Jadi semuanya itu akan muncul. Kalau misalkan udah banyak banget nih pengen mereview lagi, teman-teman bisa klik load more aja. Oke, masih loading. Nah, jadi sampai tahun 2019 pun teman-teman juga bisa lihat kayak gitu. Atau see all, nggak masalah. Nah, selanjutnya adalah fitur yang menggambarkan foto profil kita. Nah, ketika diklik ada apa aja sih? Ada profile atau profil kita, terus ada Microsoft Office, what is new, setting, help, center, dan logout. Langsung aja kita coba ke profil nih, teman-teman. Tinggal diklik aja. Oke, nah profil ini merupakan identitas dari pengguna Edmodo itu sendiri. Nah, about-nya. Nah, jadi teman-teman bisa nih institusinya apa? Ditulis UHAMKA. Lalu batch-nya. Nah, ini bisa teman-teman edit sendiri tentang teman-teman. Lalu selanjutnya ada activity. Oke, ini masih loading. Activity. Jadi ketika teman-teman ngepost sesuatu itu akan muncul di kegiatan activity seperti ini teman-teman. Lalu ada replies atau teman-teman mereply atau bahasa Indonesianya membalas chat tapi dari sebelumnya kayak gitu. Nah, seperti ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman klik activity di replies kayak gini. Oke, selanjutnya adalah progress. Nah, jadi teman-teman selama belajar menggunakan fitur Edmodo ini, teman-teman akan dinilai secara adil oleh gurunya. Tuh, nanti ini ada progresnya penilaiannya di sini nanti akan muncul semua teman-teman. Contohnya adalah TK itu 56,92% grade-nya kayak gitu. Saya mempunyai 12 kelas, only you can see. Jadi untuk progres ini teman-teman hanya teman-teman aja nih yang tahu progresnya. Jadi orang lain nggak ada yang tahu kecuali oleh guru kalian. Lanjut adalah teacher schedule. Nah, di sini ada 3 guru schedule-nya, ada Bu Hela, terus Bu Edmodo, ada Salam Mei. Request teman-teman tinggal klik aja. Oke, selanjutnya adalah Microsoft Office, kita klik. Nah, whichever file you choose to create is automatically saved to your library. Jadi, teman-teman bisa menginput 3 jenis file, baik itu Word, PPT, apapun Excel, nanti akan langsung ke save ke perpustakaan tadi, di mana tujuan dari perpustakaan itu sendiri salah satunya adalah penyimpanan berkas-berkas kayak gitu. Nanti atau untuk lebihnya itu bisa connect to OneDrive gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah what is new. Kita lihat apa sih yang baru dari Edmodo ini. Nah,
ketika nanti ada pembaharuan itu nanti ada update-update nih teman-teman. Update-nya itu, nah mulai dari major terus juga Januari update. Nah kita lihat pembaharuan dari April 2001 update. Thanks to using Edmodo. Terima kasih telah menggunakan Edmodo. Bulan ini kami fokus untuk improve, perbaikan websitenya. Kayak gitu. Oke, pembaharuannya berarti ke performa dari Edmodo itu sendiri. Kayak gitu. Nah, ini ketika Edmodo nanti ada update-update itu maka akan ketahuan teman. Nah, apa sih yang diupdate dari Edmodo ini yang membedakan dengan sebelum-sebelumnya versinya? Kayak gitu, teman-teman. Oke, atau teman-teman nanti bisa submit request. Jadi teman-teman bisa request nih seharusnya Edmodo punya fitur yang mempermudahkan dalam mengerjakan soal matematika. Kayak gitu atau rumus-rumus cepat. Nah, teman-teman bisa tuh request ke Edmodo nanti. Di Edmodo-nya itu bakalan adanya penyaring atau filter. Mana sih yang kira-kira bisa Edmodo terapkan dalam aplikasinya. Kayak gitu. Nah, di sini ada bahasa mulai dari Arab sepertinya Espanyol, Italiano. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya adalah setting nih, teman-teman. Setting berarti lah pengaturan ya, teman-teman. Jadi mengatur segala macam terkait akun teman-teman itu sendiri. Nah, di setting ini ada beberapa poinnya, teman-teman. Nah, ada personal information. Jadi data individu sih kayak gitu meliputi kita lihat. Nah, school biasa juga nomor telepon. Nah, ini kan di sini ada bendera yang menyatakan kebangsaan kita nih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari nih. Teman-teman dari mana? Kayak gitu. Coba kita cari. Indonesia apakah termasuk? Nah, ini ada nih teman-teman Indonesia. Jadi nanti teman-teman tinggal input nomor telepon teman-teman. Kita langsung klik save phone number. Oke, nah ini profile URL. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nge-share foto teman-teman profil ya. Ini kodenya nih teman-teman. Nanti teman-teman langsung copy aja. Linknya nanti langsung bisa di-share. Nah, untuk akun sendiri seperti biasa ada username, nama depan, nama belakang, ada ulang tahun. Nanti teman-teman bisa isi aja. Nah, jangan lupa emailnya yang terverifikasi. Nah, langsung di save change aja. Kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya ada di notification. Nah, tadi kan terhubungnya ke Gmail teman-teman ya. Jadi nanti akan dapat message dari Edmodo itu sendiri. Misalkan ada tugas ataupun segala macam. Lalu selanjutnya password. Nah, ketika teman-teman lupa nih passwordnya apa? Nah, bisa nih teman-teman tinggal change password aja. Kayak gitu. Selanjutnya ada aplikasi. Nah, continuous actions list ada application. Nah, jadi teman-teman tinggal nih lah ya. Langsung link. Nah, your institute. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanti udah terhubung ke sekolah teman-teman di Edmodo, nanti langsung dari ke akunnya mengikuti. Kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah kita ngebahas help center ya. Berarti help center berarti teman-teman butuh apa sih? Kayak gitu. Butuh bantuan apa sih dalam kendala yang dihadapi teman-teman ketika menggunakan Edmodo itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah nanti teman-teman kalau misalkan udah selesai penggunaan Edmodo, boleh diklik yang menggunakan fitur logout aja teman-teman. Oke, kita balik lagi ke homepage utama dari Edmodo itu sendiri. Tinggal diklik aja nih teman-teman. Tulisan Edmodonya seperti yang aku bilang tadi. Nah, hampir mirip kan teman-teman homepage dari
tampilan add mode itu sama kayak tampilan di Facebook. Kayak gini, ada upcoming yang akan datang nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya tugas ataupun segala macam ini nanti akan muncul nih di sini. Nah, ini nanti akan terindeks ke kalender yang tadi aku bilang teman-teman di sebelumnya. Nah, terus sini ada tab you're not here. Jadi teman-teman mau masih catatan-catatan apa sih buat individu, teman-teman bisa apa saja, misal belajar matematika esok hari untuk persiapan UTS. Select grupnya yang mana nih teman-teman, tinggal pilih aja nih. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan di select grupnya teman-teman belum klik, itu nanti belum muncul nih teman-teman. Nah, nanti tinggal di post aja, nanti akan muncul. Mat, mat, belajar matematika nih, contoh kita post aja nih teman-teman. Nanti akan muncul. Nah, post to matematika SMA nanti akan muncul nih di matematika SMA itu sendiri. Nah, terus juga ini muncul tampilan profil kita. Nah, ada view profil. Seperti ini teman-teman yang tadi. Oke, balik lagi. Nah, di bagian sisi kiri ini teman-teman akan muncul kelas-kelas yang teman-teman ikuti di My Class. Kayak gitu. Jadi nanti akan muncul terus juga. Nah, yang tadi aku bilang cara join ke kelas seperti apa, tinggal input kodenya. Lalu ada My Group. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen join ke grup, tinggal klik join group. Nah, kodenya itu apa? Biasanya pembuat dari grup ini akan ngasih kodenya gitu teman-teman. Lalu karena penggunaan app mode ini bukan hanya guru dan siswa aja, namun orang tua pun bisa diikut sertakan dalam proses pembelajaran menggunakan app mode itu sendiri. Nah, bisa invite my parents. Nah, email dari orang tua teman-teman dimasukin aja di sini input. Di situ di switch keluar di notif kayak gitu. Oke, terus juga ada give this code to your parents. They can create app mode account. Nah, jadi nih akunnya ketika orang tua masuk kodenya seperti ini teman-teman. Nah, di homepage ini akan tampil semua kegiatan dari teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman udah melakukan sesuatu nih, view nah berarti ini tandanya teman-teman udah ngerjain ini tuh, ada tanda checklist. Jadi tugas teman-teman udah selesai kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman tadi kan ada fitur buat quiz, coba kita klik. Wah, ada resume quiz nih teman-teman, kita masih nunggu. Nah, ketika teman-teman mau ikutan quiz masih ada nih jarak, kan masih bisa coba. Nah, tadi kan aku bilang di quiz ini bisa soalnya itu pilihan ganda, isian singkat ataupun yang lainnya. Jadi nanti kalau misalkan itu tinggal klik aja teman-teman, abis itu di next. Kayak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman udah selesai tinggal di submit aja. Nah, biasanya ketika kita mau submit ada peringatan dulu nih teman-teman atau pemberitahuan. Nah, kalau misalkan kita masih belum mengisi dari kuis ini, ada 7 soal nih teman-teman aku yang belum isi. Kalau misalkan teman-teman yaudah nih karena emang nggak bisa, berarti langsung submit aja, harus terima. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mencoba lagi, nah ada itu untuk kuis kayak gitu teman-teman. Kita balik lagi. Nah,
kita ke homepage-nya lagi. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan absen pun, nah ini ada dari Miss F Modo. Kita buka absen. Nah, untuk pengambilan absensi silakan berikan tanggapan dengan mengetikkan hadir. Kayak gitu. Nah, karena udah telat ya teman-teman. Nah, untuk input-input atau kerjain tugas, pengen diinputnya udah selesai. Nah, nanti tampilan seperti ini teman-teman. Ini karena absen. Nah, kalau misal create berarti teman-teman membuat atau attach. Jadi tinggal diinput aja nih teman-teman. Baik dari komputer teman-teman itu sendiri atau link from web atau file dari backpack. Nah, kita coba file from. Nah, jadi teman-teman bisa misal contoh dari Tasha. Tasha this is use enter. Oke, kita coba yang lain. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman, nah, turn in assessment, berarti tugasnya kayak gitu teman-teman. Draft save. Oh, kalau misalkan teman-teman nggak jadi nih, ternyata bisa di remove aja. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke Edmodo itu sendiri. Nah, tampilannya emang seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman pengen mengerjakan segala macam bisa aja kayak gitu. Oke, selanjutnya ya dari tadi kan kita udah sebagai siswa nih teman-teman kan udah tahu bagaimana cara kita join ke kelas, join ke grup, terus juga mengumpulkan tugas seperti apa, bagaimana fitur-fiturnya. Nah, untuk fitur-fiturnya emang gak jauh beda, cuma untuk guru itu menambah beberapa aja nih teman-teman. Oke, bagi siswa kita udah, langsung kita coba sebagai guru ya teman-teman. Kita logout dulu, kita keluarin dulu. Oke, karena aku juga masih belum punya akun sebagai guru, kita buatnya sama-sama teman-teman. Kita klik sign up aja. Nah, jadi tampilannya ketika teman-teman ingin mendaftarkan akun teman-teman Knight Mode, ada 3 pilihan dari guru, siswa apapun, parent, atau kita klik teacher. Select location Indonesia. Oke, masih nunggu. Nah, sign up as a teacher. Oke, kita coba melalui sign up with Google, teman-teman. Oke, kita coba apakah bisa kalau misalkan akun Google tadi kan aku pakai akun Amelie Tasya itu kan sebagai siswa. Nah, maka muncul akan sebagai siswa teman-teman. Kayak gitu. Namun beda lagi kita teman-teman menggunakan akun email yang lain. Kita keluarin lagi. Kita sign up aja nih teman-teman. Picture akun Indonesia. Next lagi. Email. Oke teman-teman, ini merupakan tampilan Edmodo ya teman-teman. Tadi karena aku terkendala di laptop, makanya aku langsung ganti lewat HP untuk login akun teachernya. Nah, langsung pakai ke Google, khusus untuk akun yang menggunakan guru. Oke, ini masih loading. Nah, ini merupakan tampilan dari homepage-nya. Kalau misalnya kita pakai sebagai guru, nggak beda jauh, tetap sama. Nah, isinya tuh teman-teman tetap sama. Nah, ada juga kelas. Nah, jadi teman-teman ini tampilan untuk kelas. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen membuat kelas, itu gampang teman-teman. Jadi teman-teman cukup klik create doang yang biru itu, lalu pilih membuat kelas. Nah, di sini ada name segala macam. Teman-teman di sini, teman-teman mau buat kelasnya kelas apa?
gitu. Contohnya aku mau buat kelas kalkulus. Nah, misalnya itu adalah 3C. Nah, di deskripsinya teman-teman deskripsi ini kelas kalkulus ini itu kayak gimana. Nah, contohnya aku bikin belajar kalkulus dengan mudah. Jadi deskripsinya setelah teman-teman tuh teman-teman maunya seperti apa kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah kita pilih kelas nih teman-teman. Tadi kelasnya itu teman-teman maunya kelas apa sih kayak gitu. Tinggal dipilih aja teman-teman mau buka kelas apa. Aku pilih kelas 11 ya teman-teman. Jadi kita ganti judul nama kelasnya, kita ganti jadi kalkulus 11C. Nah, terus juga ada pilihan nih subjeknya itu ada banyak nih. Nah, karena aku tadi milihnya kelas kalkulus, maka aku pilihnya itu adalah matematika. Nah, select subjeknya kita klik aja nih, nanti bakalan muncul. Nah, ini subbabnya atau babnya. Karena aku tadi kelas kalkulus, maka aku pilihnya kelas kalkulus teman-teman. Tinggal diklik aja nih kelas kalkulusnya. Oke, udah. Nah, di membuat kelas ini kita bisa ganti warna nih teman-teman. Ada banyak pilihan, aku pilihnya warna biru aja. Oke, langsung create. Nah, masih proses loading. Nah, learn about your classroom, connect with your student and manage your class workfrom. Nah, tinggal ini tampilannya setelah kita buat kelas nih teman-teman. Go it, tetap ada step by stepnya. Tinggal di next aja teman-teman. Nah, selanjutnya welcome to kalkulus 11C. What is next? Kita pilih add student. Tinggal teman-teman klik aja add student. Nah, terus juga ada explore kelas juga. Jadi ketika teman-teman udah buat kelas, tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, kita add student. Nah, ini tampilan ketika kita mau add siswa. Nah, ini mulai dari invite kayak gini teman-teman tampilannya tuh. Nah, itu nama-nama nanti siswanya akan muncul, emailnya juga akan muncul. Nah, terus teman-teman klik invite. Nah, di sini ada berbagai jenis mulai dari share class code, share a PDF, invite by email. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan kode, maka teman-teman tinggal copy aja nih kodenya. Kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal share aja ke WhatsApp kayak gitu. Terus ada share a PDF. Kita coba buka si loading. Nah, ini balik lagi tampilannya seperti ini. Tapi lebih gampang sih menggunakan share class kode teman-teman. Nah, terus juga ada share link with. Itu tinggal diklik aja muncul juga, atau menggunakan invite by email kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan udah tinggal teman-teman share kodenya ke grup WhatsApp aja. Nah, ini tampilannya ada kalender, agenda, today agenda, event, dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman pengen ngadain kegiatan di kalkulus ini, kelas kalkulus, teman-teman tinggal buat aja nih agendanya kayak gitu. Contoh agendanya itu nih, ada agenda titelnya belajar dasar kalkulus kayak gitu teman-teman. Nah, di share itu ke kelas kalkulus 11C. Nah, untuk schedule-nya teman-teman bisa atur lagi nih. Schedule-nya itu mau kapan sih kayak gitu. Jadi tergantung dari teman-teman maunya kapan gitu. Misal di tanggal 13 bulan 5. Nah, untuk waktunya kita bisa atur lagi nih teman-teman, mau jam berapa sih kita mulai belajar kalkulus ini kayak gitu. Tinggal dipilih aja teman-teman mau jam berapa. Nah, untuk agenda durasinya itu bisa 1 hari ataupun 1 minggu. Nah, atau bahkan custom teman-teman. Jadi custom bisa teman-teman setelah pilih yang mau kapan
kayaknya tanggal 21 itu terlalu jauh ya teman-teman. Kalau dari tanggal 13 mungkin bisa ganti ke tanggal 15. Untuk jamnya boleh disamakan dengan schedule awal, kayak gitu teman-teman. Nah ini contohnya kayak gini. Oke, selanjutnya kita kembali. Oke, kita balik lagi. Nah, kita coba membuat event. Nah, hampir sama eventnya kayak agenda tadi, tinggal tulis aja event name apa. Contoh kita buat kuis nih teman-teman. Mulainya dari jam berapa, hari apa. Teman-teman bisa atur aja di sini kayak gitu. Ini waktunya setengah jam ya teman-teman, dari start sampai scoring eventnya. Terus catatannya kita buat tepat waktu untuk join ke kelas untuk kita kuis teman-teman. Tinggal di create, langsung muncul nih teman-teman kuisnya kayak gitu. Untuk jam berapa, kegiatannya apa, kayak gitu. Ini member juga sama, invite pun juga tadi sama. Caranya kayak gimana, kita balik lagi. Masih loading ya teman-teman. Nah untuk kalender nih, nanti di kalender ini nggak beda jauh teman-teman sama yang di siswa, cuma nanti yang membedakan guru juga punya jadwal-jadwal sendiri nih. Contoh tadi kita ngebuat kuis, itu udah langsung muncul nih teman-teman kuisnya kayak gitu, mulai dari hari ini, bulan depan, ataupun seterusnya hari yang akan datang. Di add juga ada event, task, ataupun agenda kayak gitu teman-teman. Kita balik lagi ke home. Ini tampilannya kayak gini. Nah kita akan habis buat kuis nih. Nah itu langsung muncul di homepage nya kita nih, tuh kuis. Nah hampir sama. Terus di sini ada view collection. Di sini juga udah ada kelasnya nih teman-teman, kita udah buat tadi. Sudah muncul juga kalender juga sudah. Nah ini kalender juga udah balik. Kita balik lagi ke discover. Nah kalau discover hampir sama isinya, tetap ada video, ada collection, ada game-gamenya juga. Yang bedakan paling di collection teman-teman. Teaching and learning about social justice. Nah udah muncul kayak gini loh teman-teman. Kita buka. Nah ini tampilannya kayak gini teman-teman. Ada share collection juga. Nah kayak gini tampilannya, ada video, ada segala macam, ada web link kayak gini teman-teman. Kita kembali lagi. Nah message hampir sama dengan yang sudah. Kita menuju ke to siapa, isi pesannya apa, kayak gitu. Kita balik lagi. Nah di notification hampir sama, ada all, assessment, quiz, group and connection, terus juga post to moderate. Hampir sama. Kita balik lagi ke homepage. Nah di search juga sama. Nah teman-teman sama. Nah ini di profil juga hampir sama. Kalender, library, profil, connection, group, page, kayak gitu. What is new, settings, segala macam itu tetap hampir sama. Nah ini untuk connection ya kayak gini teman-teman. Ada request my connection, ada bot, post, research, kayak gitu teman-teman. Nah connectionnya aku 0, oleh masih belum ada. Di post pun masih kayak gini teman-teman, masih belum. Kita tambah-tambahin. Nah di about juga bio segala macam. Oke kita balik lagi ke home tampilannya. Nah kita buka kuis lagi nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ngedit lagi, tinggal edit event. Nah ini mau diedit apa nih, discard unsave, tinggal teman-teman ubah aja kayak gitu. Ini tampilannya. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Masih banyak kekurangan dalam segi penyampaian dan segala macamnya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.